warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam acara Al-Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar di majelis ta'limnya di Zawiyah Habib Hashim bin Muhammad Al-Bar. Tadi penyampaian dari keluarga menyatakan semoga Zawiyah Habib Hashim mendapat keberkahan dengan kehadiran saya. Itu jauh sekali. Saya yang mengharap keberkahan dari Habib Hashim. Saya yang mengharap keberkahan dari Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Saya mengharap keberkahan dari para solehin, aulia, ulama, ya, keberkahan para kiai-kiai, ustadz-ustadz di kota Ternate. Nah, saya ralat itu ya. Nah, ini pengajian saya dengar ada Hadrabat Saudan, ya, Maulud, Deba, ini semua penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan. Kalau kita amalkan Maulud Deba, nanti hasilnya kelihatan, ya. Saya lama tinggal di Zabid, di kampungnya Imam Deba, ya. Setiap hari Kamis saya ziarah kubur beliau. Imam Deba bukan hanya seorang ulama tanggung, beliau pengarang kitab, karyanya banyak, di antara Taisirul Usul ila Hadis Rasul. Kitab itu kami khatamkan di tangan Profesor Dr. Abuya Muhammad Alwil Maliki. Nah, kalau bicara majelis ini Habib Syekhan memerlukan satu senjata yang ampuh. Yang pertama harus tawadu. Itu senjata pertama, ya, yang ampuh, yang bisa mendatangkan massa yang banyak. Kalau kita memakai filsafat keluarga, itu kita tidak akan mendapatkan massa, ya. Nah, tawadu ini adalah ilmu yang tertinggi di dalam ilmu tasawuf, ya. Kalau seorang sufi tidak memiliki sifat tawadu, maka batal kesufiannya. Kalau seorang faqih, ahli fikih, tidak memiliki ketawaduan, maka dia tidak disebut fuqaha. Kalau seorang penceramah, pengajar, ustadz, ustazah, ya, tidak memiliki tawadu, maka dia tidak akan mampu membawa penerangan untuk masyarakat. Ya, terkadang orang datang di majelis itu ada dua hal.
Yang pertama, memang dia mau mencari ilmu. Yang kedua, ada orang hadir di majelis taklim itu karena sumpek di rumah. Ya, hatinya lagi galau. Lalu dia pergi ke majelis taklim untuk hadir. Nah, kalau orang-orang ini datang di majelis kita, kita memiliki sifat tawadu, ya, dengan sendirinya. Kalau kita punya tamu ini dari rumah atau keluar dari mobil dalam posisi takabur, lalu kita sahibul majlis tawadu, ya, maka ketakaburannya dia itu akan lari, karena takabur itu syaitaniyah, tawadu itu malaikatnya. Berbeda. Ini setan, ini malaikat. Setan tidak bisa ketemu malaikat sampai yaumul qiyamah. Gak bisa, gak kuat. Ya. Itu satu senjata untuk menarik massa. Ya. Kalau saya nggak punya massa, ibu-ibu nggak punya. Di Ternate nggak punya massa. Ya. Tuh, kalau di Ternate masanya Habib Muhammad Pinang, Muhammad bin Abu Bakar Albat. Saya numpang dari dia itu. Kalau bikin Nisfu Sya'ban, bikin haulnya Sayyidati Khadijah binti Khuwailid, saya numpang dari dia. Coba deh, lihat. Selalu saya bilang terima kasih Habib Muhammad. Nah, bantuannya menggerakkan massa. Gitu. Nah, ya. Nah, itu apa namanya, yang ada seperti itu, ya. Nah, at-tawadu ini diajarkan oleh Nabi kepada Amirul Mu'minin Ali. Ali ini sudah mendapat stempel abadi, yaitu ana madinatul ilmi wa ali babu. Nabi katakan Nabi adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Itu udah mutlak, ya, mutlak. Kenapa ditaruh sebagai babul ilm? Karena Al-Imam Ali karamallahu wajhah dididik oleh Nabi dengan ketawaduan, ya, didoktrina, diajarkan untuk tawadu. Ya. Dan tawadu itu bukan berlaku kepada kita punya orang tua aja. Tawadu itu berlaku kepada semua manusia, walaupun dia bukan muslim. Kalau kita tawadu, dia akan katakan agama orang ini benar. Dia bukan muslim, tapi kita tawadu, maka dia akan katakan agama orang ini benar. Ya. Paham ya? Oh, itu biar tahu tuh, ya. Nah, di dalam pendidikan Rasul kepada Amirul Mu'minin Ali, ya, itu dari pagi hari, dari sejak lahir umur 5 tahun dididik oleh Rasulullah. Faslun pertama yaitu pendidikan tawadu, ya, tawadu, ya. Makanya sejarah yang kami baca di kitab-kitab karya para ulama, ya, Tarikh al-Baghdad, ya, Tarikh al-Tabrani, ya, Yaqubi, Ibnul Athir, Ibnul Kathir, ya,
Ibnu Qayyim, ya, nah, Sibit Ibn Qayyim, Abdul Mu'min Az-Zablanji, ini karyanya luar biasa, berjilid-jilid, ya. Mereka menceritakan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu membawa ilmu yang dikatakan oleh Nabi adalah pintunya ilmu, dengan berhadapan dengan lawannya yang mutakabir itu tadi dengan tawadu. Dengan tawadu. Orang kalau tawadu, kesalahannya nggak akan kelihatan. Orang kalau takabur, itu kesalahan yang buka pintunya sendiri dilihat orang. Ya. Tawadu. Tawadu. Ya, ini saya nasihati buat diri saya. Ya, buat diri saya. Ya. Tawadu tidak ada taranya. Ya. Nah, salah satu ilmu yang termahal yang dipuji oleh orang-orang orientalis dan mereka mengenal tawadu dari karya-karyanya Al-Amirul Mu'minin Ali, dengan pernyataan beliau menyatakan, laisa fata man yaqul kana abi. Ali bin Abi Thalib katakan, bukan seorang pemuda yang menyatakan ayahku seorang jenderal, ayahku seorang kaya raya, ayahku seorang manusia yang mempunyai pengaruh, ayahku adalah seorang yang ayahku adalah seorang nabi. Nggak tanggung tuh. Ya, Ali bin Abi Thalib nikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Dia bisa membanggakan. Dia bisa membanggakan mertuanya. Ini ayahku. Ayahku seorang nabi. Nabi yang terhebat dari seluruh anbiya. Ayahku Muhammad. Bisa. Tapi nggak pernah itu. Nggak pernah. Kalau ada kita bilang pernah, bawa kemari. Saya mau lihat. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ketawaduan itu menjadi simbol bagi orang-orang besar dunia. Orang-orang diplomat dunia, orang politikus, penemu kimia, penemu ini, penemu itu semua murajaatnya mengagumi karyanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Saya sengaja bawa fasul ini karena saya lihat Habib Syekhan ini masih muda. Jangan sampai dia tergelincir dalam ketakaburan karena dia adalah turunan seorang wali yang terkenal di kota Ternate, Hashim bin Muhammad Al-Bahri. Siapa yang nggak kenal Habib Hashim? Karomah, ahli kasyaf, ahli ibadah, alim lagi, murid Syatta. Beliau murid Syatta. Bukan main-main itu. Ya. Nah, ketawaduan tadilah yang dikagumi oleh dunia orientalis, tidak bisa melihat kesalahannya ini manusia satu. Nggak bisa. Karena tawadu.
tawadhu. Kalau saya bacakan sama ibu-ibu hadirin wal hadirat, doanya Amirul Mukminin Ali di sholat tahajud di malam hari, ya, kamu ibu-ibu, para pemuda akan heran melihat orang. Heran. Namanya ada di pintu surga. Namanya Amirul Mukminin Ali ada di pintu surga. Lamma urija ila sama ra'aitu ala babil jannah maktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ali akhu rasulihi qabla khalaqallahu samawati wal ard bi alfain akhrajal Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad, juga Ibnu Jauzi dalam karya-karyanya. Kata Nabi Muhammad, waktu aku naik ke langit Mi'raj, setelah pertemuanku dengan Rabbil Alamin, aku dibawa jalan oleh Jibril ke setiap surga yang ada nabinya. 24 nabi. Surga 1, 2, sampai 7. Beliau katakan, Rasulullah katakan, setiap pintu itu ada kalimat berbunyi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Ali akhu rasulihi. Nah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Ali adalah saudaranya Nabi, saudaranya Rasul. Itu nama ada. Dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, nama ini di pintu tadi, ya, nama ini di pintu tadi yang kamu lihat ya Muhammad, 2000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Nama ini sudah ditulis oleh Allah. Kalau belum ada langit dan bumi, berarti tidak ada Jibril, tidak ada malaikat, yang ada zatnya Allah. Nama ini sudah ditulis. Nah, saya katakan tawadhu. Dan Nabi waktu turun dari Mi'raj cerita kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, aku Mi'raj ke langit, ya, aku melihat di pintu surga namamu ada. Tidak tergoser hatinya. Tidak bang. Tidak pernah riwayat Ali pernah menyatakan kepada para sahabat bahwa udah jangan macam-macam antum. Ana punya nama udah ada di pintu surga sebelum ada langit bumi. Gak pernah kali. Keren ini, orang keren. Belajar sama orang ini. Belajar. Perempuan laki belajar. Ini baru jadi mantunya Tauhid udah sombong. Tauhid baru jadi wali kota udah ngaco pikirannya. Yang dia senang dia ambil, yang nggak ada senang dia sikut. Ini Ali bin Abi Thalib namanya ditulis 2000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ya. Kalau kalian mendengar, kalau saya bacakan munajatnya, kita ini dari kepala sampai kaki isinya kotoran dan najis. Gak ada artinya sama dia. Ini namanya ada di pintu surga. Yang menulis Tuhan Allah yang menulis. Ajaib.
Salah satu munajatnya, salah satu aja. Maghfiratika lidzalimin. Ini setiap malam dia ngomong. Wahai Tuhan, pengampunanmu hanya kepada orang yang zalim. Pengampunanmu hanya kepada orang yang zalim. Wahai Tuhan Allah, aku Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling zalim. Zalim dari mana? Maksiat nggak pernah, menipu orang nggak pernah, bohongin orang nggak pernah, berkata kasar kepada orang nggak pernah, hutang sama orang nggak pernah, memfitnah orang tidak pernah, ghibah kepada orang tidak pernah, menganiaya lawannya tidak pernah. Semua tidak pernah. Ajaib. Mengeluh. Tuhan, Engkau zat. Allahumma shalli ala. Oh, ajib. Tuhan, Allah, Engkau adalah zat. Dan aku adalah hamba-Mu yang menjadi bangkai. Engkau abadi. Aku hamba-Mu tidak abadi. Tuhan, Allah, Engkau yang maha baik. Engkau maha baik kepada semua yang Kau inginkan. Apakah dia seorang yang menyembah kepadamu atau orang yang tidak menyembah kepadamu? Tetap Kau berbuat baik kepada mereka. Aku adalah hamba yang tidak pernah berbuat baik. Ini munajatnya manusia yang namanya ditulis. Belajar tawadu. Belajar. Saya 43 tahun ngajar di Ternate. Sebagian murid saya sudah meninggal. Yang tinggalnya sisa-sisa anak-anak dan cucu mereka. Ya, kalau kampung Makassar yang masih hidup, Ibu Atika, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Itu perempuan solehah, itu baik, itu ibunya tauhid itu. Ya, luar biasa. Ya. Apakah orang Ternate itu karena makanannya sehingga mereka semua pada angkuh? 99% angkuh. 43 tahun jadi guru. Nggak dibayar. 43 tahun nggak ada yang bayar. 1 rupiah nggak ada yang bayar. Tapi kan saya ada Tuhan saya. Ya. Tawadu. Orang yang tawadu kalau mati nggak pakai ngorok. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak boleh. Tuhan melarang. Orang yang tawadu, at-tawadu, di dalam tawadu itu ada 5 masalah. Yang pertama akan melahirkan sifat kasih sayang. Yang kedua sifat penolong. Yang ketiga sifat tidak mau mengatai orang bahwa dia begini dan begitu. Ya.
Orang yang tawadu tidak akan meninggalkan semua perbuatan sunnah. Dan orang yang tawadu dicintai oleh pencipta alam semesta. Itu yang paling keren. Nah, kalau kita sudah dicintai sama pencipta, tinggal perikik aja, perikik datang. Perikik datang. Mau duit datang. Mau manusia datang. Kenapa? Karena ada janjinya Tuhan. Janji Tuhan dari Nabi Muhammad. Man tawadha. Siapa yang tawadu, maka Allah akan mengangkatnya. Dan tawadu juga bisa melahirkan selalu memberi maaf kepada orang. Saya teringat buku yang dikarang oleh seorang penulis tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela itu 26 tahun dalam penjara. 26 tahun. Dia di lantai bawah. Di lantai atas ini rupanya terbuat dari papan. Kencinglah seorang prajurit tentara kulit putih. Kulit putih. Dia kencing. Kencingnya juga cukup banyak. Dan tujuan dia mau kencingin Nelson Mandela. Saya kagum sama Nelson Mandela. Kencing itu jauh, kena di kepalanya. Rupanya di atas ini lantainya dari papan dan jadi yang kencing terlihat. Nanti dia pindah ke sebelah sana, dia kencing lagi di situ. Nelson Mandela bilang, "Hei prajurit, kenapa kau bikin begitu sama aku? Ingat ya prajurit, ya, siapa namamu?" Si prajurit ini ngomong, "Nama saya ini, pangkat saya ini." Dengan sombong dia, karena dia udah tahu nih 26 tahun. Entah kalau udah 26 tahun dia pasti loyal lah, di dalam kurungan pasti dia bodoh, pasti dia pikun. Tadi si prajurit sebut namanya. Kata Nelson Mandela, "Kamu ingat ya, Fulan, kalau nanti saya 26 tahun yang akan datang keluar dan saya menjadi orang besar, orang pertama yang saya akan cari adalah Anda." Diketawain sama prajurit. "Ya, nggak tunggu 26 tahun. Kulit hitam, kau akan mati dalam perjalanan 26 tahun. Nelson Mandela bilang, "Buktikan." Berjalanlah 26 tahun. Nelson Mandela mencatat nama orang itu, mengencingi kepalanya. Setelah 26 tahun dia dibebaskan oleh apartheid, pemerintah apartheid. Dia diangkat oleh rakyat Afrika Selatan menjadi presiden Afrika Selatan. Namanya Nelson Mandela. Begitu dia diangkat menjadi presiden resmi, dia umumkan, dia pidato. Sebelum saya pidato dalam itu buku ya yang saya baca, ya, karya seorang perempuan Inggris, ya, dia bilang nanti saya akan menyampaikan pidato saya sebagai presiden di hadapan rakyat
Ini udah rakyat semua, rakyat. Tapi sebelum saya sampaikan pidato saya menginginkan Panglima yang tertinggi, carilah prajurit namanya Fulan, pangkatnya ini, dia dari TNI, dari tentara, bukan dari polisi. Heran orang semua, radio, televisi, dunia heran. Begitu diangkat jadi presiden, yang dia minta cariin kopral yang namanya Fulan. Ketakutan ini kopral. Ditangkap, dibawa. Laporan kepada Nelson Mandela, kopral sudah dapat. Kata Nelson Mandela, kumpulkanlah rakyat Afrika. Aku akan menghukum pada prajurit itu. Karena dia presiden, semua taat. Kumpulah massa seluruh Afrika di Cape Town, di depan istananya. Dia berpidato, seluruh televisi dunia memuat. Dan dia pesan sama jenderal itu, jangan diikat, nggak boleh. Tolong datang dia di hadapan saya dengan pakaian lengkap. Ketemulah sama Nelson Mandela. Dia nunduk, nggak berani lihat mukanya Nelson Mandela. Nelson Mandela bertanya begini, "Hei, apakah kamu tahu apa yang saya akan bikin pada kamu? Apakah kamu tahu apa yang saya akan balas kepada kamu?" Itu si prajurit tundukin kepalanya, tidak berani angkat wajahnya. Hei, jawab. Di depan rakyat, dunia menonton. Tahukah kamu saya akan bikin apa pada kamu? Hukuman apa yang saya akan dapatkan? Saya akan berikan kepada kamu. Prajurit itu katakan tidak tahu. Hei, rakyat Afrika Selatan, dia bilang di depan rakyat, biar tahu bahwa prajurit ini, aku baru 2 tahun masuk dalam penjara, dia kencingin aku dari atas setiap hari. Dia kencingin aku karena dia benci dengan kulit hitam. Aku pernah katakan, kalau aku nanti jadi presiden, engkau orang pertama yang saya akan cari. Dan hari ini aku menjadi presiden. Dan hari ini juga dia ada di hadapanku. Aku bertanya, hukuman apa yang saya harus berikan pada prajurit ini? Dia tanya sama rakyatnya. Rakyatnya bilang, penjarakan. Ada yang bilang bunuh. Ada yang bilang usir dari Afrika Selatan. Macam-macam pendapat rakyat di hadapan Nelson Mandela. Kata Nelson Mandela, kamu dengar itu permintaan rakyat. Kamu keluar dari negara ini. Atau kamu dipenjara, atau kamu dibunuh. Dia diam. Dia nggak bisa ngomong. Nelson Mandela katakan, hei rakyat Afrika Selatan, hari ini aku Nelson Mandela, dengan ketawaduan aku, kata dia, aku telah memaafkan kesalahannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang Nasrani punya akhlak seperti ini. Lalu ditanya oleh wartawan-wartawan dunia, bagaimana Anda seperti ini? Anda dihina setiap hari, dikencingin. Dan ini jawabannya. Dia jawab, manusia yang aku kagumi dan aku mengenal ketawaduan, aku belajar dari seorang manusia
dari Jaziratul Arab, dari gurun pasir. Siapa orang itu? Kata wartawan. Dia menjawab, Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi saya kesimpulan, ya, ini untuk diri saya, ya, terutama untuk diri saya dan diri kalian semua di dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, berteman, bersahabat, buka majelis taklim, biasakan biar tawadu. Tawadu. Memang susah nih tawadu, susah. Tapi kita harus belajar, kita coba sampai dia kalah. Dan tawadu itu, ya, lawannya takabur. Nah, kita coba itu untuk mengusir takabur yang ada di hati kita. Caranya dengan tawadu. Ya, mudah-mudahan majelis ini semakin banyak muridnya, ya, panjang umur, Habib sehat, saudara-saudaranya, ya, Sayyid Ahmad Albar panjang umur sehat walafiat, non panjang umur sehat walafiat, ya, supaya menjadi majelis contoh yang terbaik untuk warga Maluku Utara, ya. Jadi saya menyatakan kun tawadu'an kalma ala tin. Tawadu'lah kamu, ya, sebagaimana air itu datang dari tempat yang tinggi banget, takabur banget itu air, adanya dari atas, ya. Kun kalma ala tin. Jadilah kamu bagaikan air hujan. Dia dari yang tempat tinggi. Kan orang sombong kan tinggi aja, kalau bicara kan tinggi aja, ya. Takabur dan tinggi. Nah, kata penyair itu, jadilah kamu sebagaimana air hujan yang turun tempat yang tinggi, dan dia membuktikan selama ini kamu menyangka bahwa saya ada di posisi takabur, padahal saya sebenarnya, kata air, bahwa saya adalah makhluk Allah yang paling tawadu. Buktinya dari mana? Dia turun dari yang tinggi, dia masuk ke dalam tanah yang paling rendah, yang paling dalam dia masuk. Di sana dia paling tinggi, dia turun dalam keadaan rendah. Dan dia katakan lagi dalam syairnya, biar tahu ketawaduan air tadi, ya, ketawaduan air tadi dibutuhkan oleh seluruh makhluk, manusia, binatang, dan lingkungan manusia, termasuk pohon-pohon. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, menambah ilmu, ya. Jangan tinggal baca ratib, ya. Jangan tinggal baca ratib, wiridul latif, ya, tiap malam Jumat baca maulud, ya, setiap minggu barangkali Hadrah Basudan. Syekh Abdullah Basudan itu terkenal orangnya tawadu, ya. Syekh Abdullah Basudan itu cucunya Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Ada seorang sahabat Rasul namanya Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Nah, itu kakeknya, datuknya dia. Abdullah Basudan turunan dia nasab kepada Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Nah, ya, kata Rasulullah, al-jannah mustagun bi Ali, Salman, Abazar, Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Kata Rasulullah, surga itu merindukan 4 orang, Ali bin Abi Thalib, Salman al-Farisi, Abazar al-Ghaffari, Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi. Surga merindukan ini 4. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalimat alaina hya wa alaina mut wa alaina bu'uts insyaallah minal aminin. Kalau bisa seminggu sekali di sini mengadakan sholat qadha. Ajak itu ibu-ibu di kampung sini. Sholat qadha. Ibu-ibu tuh seminggu sekali. Habib Hama Albar seminggu sekali. Nah, hari apa tuh Habib Hama? Habib Hama hari apa? Malam minggu. Nah, dia malam minggu. Nah, kamu minggu malam Senin. Untuk orang kampung di sini. Kerjakan sholat qadha ba'dal maghrib. Habis baca wirid, langsung sholat qadha. Maghrib, isya, subuh, dhuhur, asar. Tiap minggu. Ya. Kerjakan Habib Sehan. Kerjakan. Ya. Habib Hama tuh, Masya Allah. Banyak orang hadir di rumahnya tuh. Sholat qadha. Dia untung dia. Jadi rumahnya berkah, bercahaya. Ya. Nah, ini masjid, ini musalla, ini zawiyah. Tolong dibikin sholat qadha. Ya, kalau di sana malam minggu, di sini hari Minggu sore. Undang tetangga semua. Umumkan, insya Allah setiap hari Minggu sore kita habis maghrib kita sholat qadha. Ya, mungkin ibu-ibu dulu pernah meninggalkan sholat. Mungkin waktu berlayar ke Jakarta naik kapal laut, lupa udah la dhuhur wala isya wala subuh, karena kapal zaman dulu tanpa mas, ya, mabok, capek, ya, kotor, air kurang. Nah, kita bayar, ya. Amalkan, jadikan tempat ini buat ibadah, nanti pahalanya buat orang-orang tua kalian sendiri. Sekali-sekali, ya, sekali-sekali kalau kita udah jalanin sholat qadha, selalu sholat qadha, kita niatin hari ini mau sholat qadha. Ya Allah, aku membayar sholat qadha orang tuaku Fulan bin Fulan. Umpama bapaknya Fulan bin Fulan. Bapakku Fulan bin Fulan. Aku niat membayar qadha sholatnya. Nah, minggu depan bikin sholat qadha, aku niat membayar sholat qadha atas nama almarhumah ibuku Fulan binti Fulan. Minggu ketiga kita lagi niatin kita punya diri sholat qadha buat bayaran kita sendiri. Nanti minggu berikutnya buat ayah kita, minggu berikutnya buat ibu kita. Nanti kalau kamu mati, ada hadis Rasulullah katakan kama tadina tudanu. Kalau kamu berbuat pagi, sore ada balasannya. Artinya semua perbuatan ada balasannya. Masih syar, ya. Ya, semua perbuatan, mudah-mudahan perbuatan yang jelek jangan dibalas, ya. Perbuatan yang baik yang kita minta dibalas, ya. Nah, jadi kerjakan itu sholat qadha. Saya minta di sini biar Habib Sehan yang pimpin sholat qadhanya. Habib Sehan harus ditampilin, dia masih muda. Habib Alwi udah mulai ada umur, ya, mulai tua. Nah, jadi dia gantikan ponakannya. Tapi Habib Alwinya harus ada di sampingnya, di belakangnya. Bimbing. Kamu wajib membimbing, ini ponakan. Paham nggak? Ya. Nanti ada waktunya seperti saya, sekarang saya nggak bisa sholat duduk di bawah. Coba ruginya saya. Saya rugi, nggak bisa sholat di bawah. Kalau di bawah itu sakit, saya punya lutut. Nah, sekarang udah saatnya, ya, saya harus duduk di kursi.
pahala ibadah saya berkurang. Ya, dibanding dengan sholat berdiri dan sujud dan ruku di tanah, di bumi, di bawah. Beda pahalanya. Nah, jadi saya minta Habib Sehan bersama putra-putranya Sayyid Ahmad dan Sayyid Ahmad Albar, Ibu Non, ya, kasih tahu keluarga di kampung sana, ya, di Fala Jawa 2, supaya mereka semua datang ikut sholat hari Minggu gitu. Sabtu malam Minggu di rumah Habib Hama. Saya tiap hari sholat qadha, bukan seminggu, tiap hari. Kalau nggak maghrib, zuhur, tiap hari. Ini sholat qadha nih, ibadah kita belum tentu diterima Allah. Kita udah sembahyang wajib, bayang maghrib, isya, subuh, doa, segala macam. Belum tentu diterima Allah. Yang tahu Allah. Yang lebih celaka, yang ibadah aja nggak bisa diterima, apalagi kalau kita tidak ibadah, lebih celaka. Makanya biasakan, jangan tinggalkan sholat qadha. Ya, sebab sholat qadha itu sholatul auliya. Ada satu perempuan wali besar di Mesir, namanya Sayyidati Nafisah binti Hasan al-Anwar bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia gali lubang kubur dengan tangannya. Setiap hari dia turun ke dalam lubang kubur itu, dia sholat 1000 rakaat. Waktu dia meninggal, dikubur di dalam kuburan yang dia pakai itu, lubang yang dia pakai, dikubur di situ. Perempuan terbesar di dunia dalam ilmu tasawuf. Mudah-mudahan barakah panjang umur. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Allahumma barik fi auladina, wa la tudarrum wa fikum li ta'atik, warzuqna birrahum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.